Halo, selamat siang sahabat BPHN. Selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Dengan saya, Leni Verina, yang akan menemani sahabat BPHN semuanya di acara Legal Case. Segmen kita hari ini yaitu tentang revenge porn. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya akan ajak sahabat BPHN yang sudah bergabung hari ini melalui Instagram dan TikTok. Nah, itu untuk follow akun sosial media BPHN yang terdiri di Instagram, yaitu di @bphn_kemenkumham dan di Twitter @bphn_kumham, di Facebook BPHN Kemenkumham, dan jangan lupa subscribe-nya ya di YouTube BPHN Official. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi di era digital ini memang telah mempermudah kehidupan manusia di era modern. Namun ini juga membuka peluang berbagai tindak kriminal melalui media digital. Nah, salah satunya yaitu revenge porn. Revenge porn merupakan tindakan menyebarkan video atau foto seksual seseorang tanpa seizin pemiliknya. Biasanya, revenge porn ini dilakukan oleh mantan pasangan atau orang yang memiliki dendam pribadi terhadap korban. Nah, pelaku revenge porn juga dapat memiliki motif yang lain, seperti motif ekonomi, ketenaran, maupun hiburan. Revenge porn merupakan tindakan serius dan tidak etis. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan bagi korban, baik secara emosional maupun psikologis. Seperti namanya, revenge porn dilakukan secara sengaja dengan tujuan yaitu untuk membalas dendam kepada pihak yang ditampilkan dalam konten. Nah, istilah revenge porn itu makin sering terdengar ya sekarang ini. Berbagai kasusnya pun menghiasi dunia maya, dengan banyak orang mengedukasi apa itu revenge porn dan mengapa tindakan itu merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dalam hubungan asmara. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO, nah itu menjadi topik yang banyak diperbincangkan, baik oleh praktisi, akademisi, masyarakat, hingga media massa. Hal itu karena maraknya kasus revenge porn di media sosial. Penggunaan teknologi internet menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Kekerasan berbasis gender online itu sendiri merupakan salah satu modifikasi kekerasan baru di dunia cyber. Kekerasan ini merupakan salah satu serangan yang dilakukan terhadap tubuh, seksualitas, serta identitas gender seseorang yang menggunakan teknologi digital sebagai fasilitasnya. Dalam panduan milik South Asian Freedom of Expression Network atau SafeNet menyebutkan ya bahwa sejak tahun 2015 Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online. Dan ia mengatakan bahwa kekerasan dan kejahatan cyber saat ini memiliki pola kasus yang rumit. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, pada tahun 2017 Komnas Perempuan menerima setidaknya terdapat 8 bentuk kekerasan berbasis gender online. Antara lain, pendekatan untuk memperdaya atau cyber grooming ya. Nah, ini ada lagi pelecehan online, peretasan atau hacking, konten ilegal, pelanggaran privasi, ancaman distribusi foto atau video pribadi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Berdasarkan Catahu, Komnas Perempuan yang mana di dalamnya terdapat 3 sumber data yang dihimpun antara lain data peradilan agama atau Badilat, data lembaga layanan mitra baik yang dikelola oleh negara maupun inisiatif masyarakat, dan data yang berasal dari unit pelayanan dan rujukan. Nah, secara umum jumlah pengaduan kasus menurun pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 457,895
dari 459,94. Penurunan pelaporan dihimpun dari data lembaga layanan dan Badilak. Nah, sementara pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4.371 dari 4.322 kasus. Dengan jumlah ini, berarti rata-rata Komnas Perempuan itu menerima pengaduan sebanyak 70 kasus per harinya. Nah, Catahu dalam 2023 mencoba mengumpulkan sumber data baru dari Badan Peradilan Umum atau Badilum dan Badan Pembinaan atau Babinkum TNI. Kedua sumber data ini dilakukan bertujuan agar lembaga-lembaga negara makin banyak yang berpartisipasi dalam Catahu. Namun belum dapat dikompilasi karena format informasi yang berbeda. Permasalahan yang urgent untuk dikaji dan memerlukan tindakan adalah terkait dengan kasus penyebaran konten video atau video tubuh seseorang tanpa izin. Pendistribusian konten secara non-konsensual tersebut termasuk ke dalam kekerasan seksual di dunia cyber yang banyak menyerang. Salah satu jenis kekerasan berbasis gender online tersebut senyatanya lebih banyak menyerang wanita dibandingkan dengan pria. Nah, hal itu karena adanya konstruksi sosial yang menganggap bahwa wanita itu sebagai objek seksualitas, tubuh perempuan hanya sebatas. Lebih parah lagi, perempuan yang notabene adalah korban di dalam kekerasan berbasis gender online kerap kali mendapat label-label buruk di masyarakat. Nah, media dan juga publik secara terang-terangan membuka kehidupan pribadi korban alih-alih menjamin perlindungan terhadap data pribadi miliknya. Reaksi masyarakat juga kerap kali menyudutkan korban revenge porn. Korban revenge porn pun disalahkan karena dianggap bahwa apa yang terjadi padanya diakibatkan oleh tindakannya sendiri dan seringkali mengkriminalisasi dengan meragukan moral perempuan tersebut yang sebagai korbannya tersebut. Data pengaduan ke Komnas Perempuan dibagi menjadi 3 ranah. Ranah personal terdapat di 2098 kasus, ranah publik 1276 kasus, dan ranah negara ada 68 kasus kekerasan personal paling dominan setiap tahunnya. Nah, yang sini A atau 1, kekerasan yang terjadi di ranah personal. Di antaranya kekerasan oleh mantan pacar. Itu terdapat 713 kasus yang paling banyak diadukan. Berikutnya kekerasan terhadap istri, ada 622 kasus. Nah, sedangkan kekerasan dalam pacaran itu ada 422 kasus. Kekerasan terhadap anak perempuan itu ada 140 kasus. KDRT atau RP-nya lainnya itu seperti kekerasan terhadap menantu, sepupu, kakak atau adik ipar atau kerabat lain itu ada 111 kasus. Dan kekerasan mantan suami itu ada 90 kasus. Bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi yaitu di ranah personal adalah kekerasan psikis. Yang kedua, sementara kekerasan di ranah publik. Nah, kasus tertinggi adalah kasus cyber, yaitu sebanyak 869 kasus. Disusul kekerasan di tempat tinggal ada 136, kekerasan di tempat kerja ada 115, kekerasan di tempat umum ada 101, kekerasan di tempat pendidikan ada 37. Nah, sedangkan kekerasan di fasilitas medis itu ada juga, ada 6 kasus. Kekerasan di tempat kerja yang di luar negeri pada pekerja migran itu ada 6 kasus. Dan kekerasan lainnya sebanyak 6 kasus di luar yang itu. Yang ketiga, ada kekerasan ranah negara, di ranah negara. Kasus yang tertinggi adalah
perempuan berhadapan dengan hukum, yaitu ada 35 kasus. Selanjutnya, konflik sumber daya alam, itu ada 11 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dengan pejabat negara, yaitu penggusuran contohnya ya, dan konflik agraria, masing-masing itu ada 5 kasus. Diskriminasi dalam proses pemilihan pejabat publik, itu terdapat ada 3 kasus. Nah, kekerasan terhadap perempuan dalam proses pemilihan pejabat publik itu tadi ada 3 kasus. Kekerasan terhadap perempuan dalam administrasi Minduk itu ada 2 kasus. Intimidasi oleh Pemda ada 1 kasus. Dan kebebasan beragama atau berkeyakinan itu ada 1 kasus. Itu tadi data ya. Nah, Catahu di 2023 memotret kasus terkait perempuan pekerja migran Indonesia berdasarkan data dari 7 organisasi masyarakat sipil yang berada di DKI Jakarta. Nah, ini berada di DKI Jakarta, Kepri, NTB, nah dan yang lainnya. Kasus terbanyak diperoleh dari SBMI sebanyak 330 kasus, itu diikuti oleh Kabar Bumi 228 kasus dan IOM 117 kasus. Salah satu temuan adalah kasus PPMI yang berstatus menikah, tercatat sebanyak 298 orang dan berstatus cerai sebanyak 75 orang. Yang menunjukkan perempuan sebagai pencari nafkah utama itu dalam keluarganya, tapi menjadi korban. Catahu 2023 memberikan perhatian khusus pada masalah pelanggaran HAM berat, kekerasan seksual, femisida perempuan, disabilitas, kekerasan yang dialami minoritas seksual ya. Nah, perempuan yang rentan diskriminasi atau misalnya penderita HIV atau AIDS, perempuan pembela HAM, dan kekerasan dengan pelakunya itu anggota TNI ataupun Polri, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Catahu dalam 2023 di Komnas Perempuan, kasus minoritas seksual dari 4 lembaga layanan yang tersebar di Jakarta, Surabaya, dan Jawa Barat. Menurut data yang diterima angka tertinggi KBG yang dilaporkan adalah kekerasan terhadap istri sebesar 33 kasus. Sedangkan Komnas Perempuan mencatat 4 kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan LGBT. Nah, 3 kasus terjadi di ranah personal dan 1 kasus terjadi di ranah negara. Pada Catahu 2023 terdapat 1 kasus KBG terhadap PPHAM yang dilaporkan oleh lembaga layanan Safe Cycle Community, di mana kasus yang diadukan adalah penyebaran konten reputasi atau nama baik korban dan organisasi. Ini merupakan bahwa keamanan terhadap perempuan pembela HAM itu masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Pada Catahu 2023 masih terdapat kasus KBG yang pelakunya adalah TNI dan Polri. Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan yang selama 5 tahun tersebut, yaitu ada 16. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat terbitnya 20 kebijakan yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan. Kebijakan diskriminatif masih menggunakan pola pengaturan yang sama, yaitu potensi kriminalisasi, kontrol terhadap tubuh perempuan melalui pembatasan hak berekspresi dan berkeyakinan, serta pembatasan kehidupan beragama yang berdampak pada pembatasan dan atau pembedaan atas dasar agama. Nah, di sini sebelum kita bahas lebih lanjut, sahabat PPHN, di sini saya akan membacakan kasus dari sahabat kita, yaitu kita panggil saja si A ya. Nah, A ini ada di kota di Jawa Tengah. Yang pertanyaannya adalah, apa sanksi hukumnya kalau mantan pacar saya menyebarkan video porno yang dia rekam diam-diam tanpa sepengetahuan saya?
Nah, apakah saya juga bisa ikut kena hukumannya karena saya ada di video tersebut? Juga karena video tersebut saya dicap sebagai wanita murahan oleh tetangga dan teman-teman saya. Nah, itu pertanyaan dari Ibu A. Baik, untuk menjawabnya kita jawab sekaligus saja ya, sahabat PPHN ya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu konten apa saja yang termasuk pornografi menurut hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi, yang dikategorikan sebagai pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Video porno yang Anda maksud kami asumsikan sebagai gambar yang bergerak yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat. Nah, kemudian sebagai informasi, tindakan seseorang yang mengancam menyebarkan video porno termasuk itu adalah ke dalam salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO ya. Nah, itu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan untuk memperdaya, yaitu cyber grooming, sebagaimana tadi di atas sudah saya jelaskan ya. Yang kedua, pelecehan online. Yang ketiga, peretasan. Yang keempat, konten ilegal. Yang kelima, pelanggaran privasi. Yang keenam, ancaman distribusi foto atau video pribadi. Nah, yang ketujuh adalah pencemaran nama baik. Nah, ini kebanyakan yang terjadi ya, seperti itu sahabat PPHN semua. Nah, ini lalu dengan demikian tindakan seseorang yang mengancam menyebarkan video porno lewat chat itu dapat dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang ITE Junto pasal 1 angka 8 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 yang menambah baru pada pasal 45B Undang-Undang ITE, yaitu yang isinya yaitu ini, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti, nah yang ditujukan secara pribadi, itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda itu paling banyak 750 juta rupiah. Sahabat PPHN, lantas apa hukumnya bagi pelaku yang menyebarkan video seks secara diam-diam? Nah, ini nih di sini ya kita bahas. Ancaman video menyebarkan video porno diam-diam yaitu perbuatan seseorang yang merekam video porno dan menyebarkan video tersebut itu sudah merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 di Undang-Undang Pornografi yang bunyinya adalah setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat A. persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, B. kekerasan seksual, C. masturbasi atau onani. Maaf nih ya sahabat PPHN, agak vulgar ya karena ini sesuai dengan isi undang-undang. D. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. E. alat kelamin. Lalu pornografi anak. Persetujuan atau consent merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran terhadap pasal 4 di ayat 1 Undang-Undang Pornografi yang melarang memproduksi dan pembuatan pornografi yang secara eksplisit memuat di antaranya
persenggambaan, dan ketelanjangan. Jadi itu concern atau persetujuan itu sangat penting ya, sahabat PPAN semuanya. Lalu di sini, sehingga perbuatan mantan pacar si Ibu A tersebut yang merekam video hubungan seksual tanpa sepengetahuan dan persetujuannya dan menyebarkan video tersebut itu dapat dijerat dengan pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Nah, yang berbunyi, setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud di dalam pasal 4 ayat 1 itu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit 250 juta rupiah dan paling banyak ya adalah ini sebesar 6 miliar rupiah ya, sahabat PPAN. Namun, selain dapat dijerat dengan undang-undang pornografi, dikenakan penyebaran untuk video pornonya nih. Nah, itu yang dilakukan kan melalui internet ya. Tadi disebarkan nih videonya tersebut. Nah, itu dapat dijerat juga nih, ada sanksi pidananya, yaitu pelaku dijerat dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE Junto, pasal 1 angka 8 Undang-Undang 19 nomor tahun 2016 yang mengubah pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yaitu sebagai berikut ya isinya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dan dengan pidana penjara itu paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Perlu dicatat bahwa dalam hal tersebarnya video pornografi berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi, pihak yang dapat dikenakan hukuman adalah orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, ataupun menyediakan. Nah, sehingga menjawab pertanyaan dari Ibu A tadi, apabila mantan pacarnya merekam video porno tanpa sepengetahuannya, itu maka si Ibu A ini tidak dapat dihukum berdasarkan pasal 4 ayat 1 karena kan tanpa konsennya dia ya, tanpa persetujuannya dia. Nah, itu berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi karena posisinya adalah sebagai orang yang dirugikan akibat direkam dan disebarkannya video privasinya tersebut. Untuk itu, sebagai langkah hukum, Anda atau Ibu A ini dapat membuat laporan ke pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan pacar Anda tersebut. Nah, lalu di sini ada tadi ya dasar hukumnya, yaitu di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik, dan juga yang ketiga itu di sini di Undang-Undang Nomor 16. Nah, berdasarkan kasus di atas, revenge porn merupakan bentuk kejahatan cyber yang dapat membuat korban merasa sangat terhina dan tidak berdaya. Kejahatan revenge porn dapat membuat korban mengalami banyak kerugian, mulai dari kerugian secara mental hingga finansial. Nah, secara umum, revenge porn ini dikenal dengan istilah pornografi non-konsensual. Revenge porn merujuk pada aktivitas pendistribusian gambar, video, ataupun pesan bernuansa intim tanpa seizin si yang diambil gambar tersebut. Nah, sebagai contoh, korban pernah mengirimkan foto intim kepada mantan pasangannya saat mereka misalnya masih menjalin hubungan ya.
Nah, lalu sang mantan pasangannya ini menggugah nih fotonya itu serta identitas si korbannya itu di media sosial tanpa sepengetahuan korban. Nah, seperti itu. Jadi itu contohnya kasus seperti yang dialami Ibu A tadi ya. Nah, ataupun misalnya kita ambil contoh seperti kasus yang viral baru-baru ini, yaitu terdakwa kasus penyebaran video asusila untuk ancaman revenge porn, yaitu Alwi Husaini Maulana ya. Nah, mungkin sahabat BPHN yang suka mengikuti tentang seputar hukum nih, tahu nih misalnya tentang siapa Alwi ini. Nah, dia sudah diponis ya 6 tahun penjara dan denda 1 miliar. Nah, majelis hakim juga memberikan vonis hukuman tambahan dengan melarang Alwi Hussein mengakses internet selama 8 tahun. Jadi itu ada hukuman tambah, ada sanksi pidana dan sanksi tambahannya, sahabat PPHN. Nah, terdakwa Alwi Husaini Maulana merupakan penyebar revenge porn terhadap korban yang merupakan mantan kekasihnya yang berinisial AIK. Nah, mungkin sobat BPHN sudah tahu ya, karena ini kan kasusnya sempat viral ya baru-baru ini. Nah, pelaku revenge porn itu tidak terbatas pada pasangan atau mantan pasangan saja. Peretas juga bisa mencuri foto. Nah, hingga videonya itu video pribadi ini ya, video pribadi korban dan mendistribusikannya ke forum daring tanpa sepengetahuan korban. Dalam beberapa kasus, penyebaran foto hingga video intim korban itu turut disertai dengan ancaman dari pelaku. Biasanya ancaman dalam bentuk menyebarkan foto ataupun video intim demi mendapatkan timbal balik ini dikenal dengan istilah sextortion. Nah, timbal balik yang diinginkan oleh pelaku kejahatan sextortion bisa berupa apa saja, sahabat PPHN. Mulai dari uang hingga melakukan hubungan seksual dengan korban. Oleh karena itu, sextortion dianggap sebagai bentuk kejahatan cyber yang serius. Ada banyak alasan yang membuat korban bisa menjadi target revenge porn ataupun sextortion. Sebagian di antaranya adalah kecemburuan, ketidakcukupan seksual, ketakutan, misogini ataupun dendam, sahabat. Jadi ini bukan hanya dendam secara dari mantan pacar aja ya, ada banyak yang mendasarinya. Nah, secara umum, korban umumnya akan merasa sangat terekspos, malu dan takut. Dengan malu dan takut, nah itu untuk muncul ke muka publik. Di sisi lain, nah itu ada rasa bersalah ya. Dan akhirnya korban akan terisolasi juga secara sosial. Meski gambar atau video korban di internet sudah dihapus, ketakutan yang dirasakan korban itu tidak akan bisa hilang dengan mudah. Rasa trauma hingga khawatir bisa terus menghantui korban dalam waktu yang lama. Nah, beragam masalah kesehatan dan kesehatan mental ya, contohnya itu seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres, pasca trauma atau PTSD juga kerap menghantui korban revenge porn. Dari segi material, korban bisa kehilangan banyak uang untuk memenuhi keinginan pelaku sextortion. Bila foto atau video intim korban menyebar luas, korban juga bisa kehilangan reputasi atau bahkan pekerjaan. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh korban bila menghadapi masalah revenge porn ataupun sextortion. Nah, berikut ini ada 4 hal ya, diantaranya tips yang bisa kami sharing seperti dilansir dalam halaman Help Guide. Yang pertama, meminimalisasi kerugian, yaitu korban dapat meminta platform media sosial untuk menghapus foto ataupun video intim mereka yang disebarkan tanpa izin. Nah, bergantung pada lokasi korban ya. Ada sejumlah organisasi dan saluran bantuan yang bisa mendampingi korban untuk meminta penghapusan foto dan video intim korban di berbagai media sosial. Nah, korban juga dapat melaporkan tindakan revenge porn ataupun sextortion kepada pihak yang berwajib. Sebelum melakukan pelaporan, korban perlu mempersiapkan bukti yang kuat
Nah, seperti misalnya nih ya, tangkapan layar berisi pesan ancaman dari pelaku yang ingin menyebarkan foto dan video intim korban. Yang kedua, tipsnya menanggulangi rasa bersalah dan malu. Ini ya yang paling sulit. Korban revenge porn ataupun sextortion seringkali dihantui rasa bersalah yang sangat hebat. Namun, korban perlu mengingat bahwa satu-satunya pihak yang bersalah adalah pelaku yang menyebarkan konten intim tersebut. Korban juga di sini dianjurkan untuk berfokus pada kualitas positif yang mereka miliki. Nah, selain itu, korban disarankan untuk lebih meningkatkan rasa kasih kepada diri sendiri, seperti layaknya memberikan perhatian, contohnya ya kepada teman dekat, seperti itu. Nah, bila perlu, korban dapat menceritakan nih atau curhat lah ya, keluh kesah misalnya kepada orang yang dapat dipercaya biar lebih mengurangi bebannya. Jadi tidak istilahnya dipendam sendiri, sahabat PPHN. Nah, orang terpercaya ini bisa berupa teman, anggota keluarga, ataupun tenaga kesehatan mental profesional seperti psikolog. Kalaupun misalnya malu ya, kalau kita nggak bisa cerita ke teman atau orang tua ataupun sahabat, bisa kita cerita ke psikolog. Yang penting mengeluarkan unek-unek yang ada di dada kita. Nah, ini berbagai cerita dengan orang terpercaya itu dapat membantu untuk lebih kuat menghadapi situasinya. Nah, yang ketiga tipsnya yaitu mengelola stres dan trauma. Ada beberapa hal yang dapat membantu meringankan rasa stres dan trauma yang dirasakan korban. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Karena aktivitas ini dapat menurunkan hormon stres. Jadi kita alihkan nih dengan, mungkin kan dengan berolahraga kan itu jadi capek ya. Jadi kita teralihkan hormonnya kita pun jadi terbentuk gitu loh. Nah, korban juga dapat menerapkan praktek mindfulness untuk meredakan kecemasan atau stres secara umum. Nah, opsi lainnya adalah melakukan aktivitas merelaksasi tubuh kita seperti misalnya yoga, seperti itu. Nah, meminta bantuan dari tenaga kesehatan mental profesional pun itu sangat dianjurkan bagi korban. Khususnya bila korban mengalami gejala PTSD yang berkepanjangan yang membuat korban itu sulit menjalani kesehariannya. Nah, ini tips yang keempat. Berhati-hati mengunggah konten. Ini yang paling penting dan merupakan akar permasalahan ya dari si revenge porn ini. Nah, hati-hatilah mengunggah konten, yaitu misalnya pesan, gambar, hingga video yang dikirimkan kepada orang lain itu tidak bisa dibatalkan lagi kalau sudah kita kirim, karena jejak digital itu sudah ada. Meskipun misalnya kita hapus ya dari media sosial kita, tapi jejak digital itu sudah ada. Nah, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, korban bisa melakukan berbagai upaya pencegahan. Nah, salah satunya diantaranya adalah berpikir 2 kali sebelum mengirimkan suatu pesan. Nah, selain itu, korban juga dianjurkan untuk membuat batasan dalam percakapan dengan pasangan. Nah, bila pasangan memaksa korban nih untuk membagikan foto atau video intim misalnya ya, seperti itu misalnya masih pacaran. Nah, itu hati-hati ya, karena ya tidak semua manusia itu baik ya itu. Nah, itu korban dianjurkan kita lebih berhati-hati mawas diri untuk menolaknya dengan tegas, karena kita berpikir bukan sekarang tapi jangka panjang masa depannya, seperti itu. Nah, tips yang kelima, lebih menjaga privasi. Bila ingin berbagi foto atau video intim dengan pasangan yang sah, pastikan metode berbagi foto atau video yang digunakan itu aman. Nah, anjurkan pula pasangan untuk tidak membuka foto atau video intim tersebut di tempat publik. Nah, atau misalnya pakai wifi ya, wifi umum, wah itu apalagi bahaya ya, sahabat BPHN. Nah, itu jangan membuka di tempat publik dan minta pasangan untuk segera menghapusnya. Hindari juga mengirimkan foto atau video intim melalui pesan singkat ataupun email. Nah, media tersebut dapat mudah disimpan dan disebarluaskan oleh penerima atau orang lain yang dapat mengakses perangkat
yang misalnya yang si empunyanya ini ya. Nah, pastikan akun media sosial dan aplikasi pesan Anda diatur dengan pengaturan privasi yang kuat. Nah, pahami cara mengontrol yang dapat melihat dan mengakses konten yang diunggah. Kadang-kadang kan ada di handphonenya itu kebijakan privasi ya. Nah, itu dibaca hati-hati dan dipelajari juga, dipahami. Nah, lalu diterapkanlah seperti itu. Nah, yang terakhir, tipsnya ini paling penting, edukasi dan kesadaran. Tingkatkan kesadaran tentang revenge porn di kalangan teman, keluarga, dan masyarakat luas. Ajarkan orang lain mengenai risiko revenge porn ini, bagaimana mencegahnya, dan bagaimana memberikan dukungan kepada korban jika mereka menjadi sasaran. Seperti itu, karena kalau sudah terjadi itu sudah istilahnya nasi sudah menjadi bubur ya, sahabat BPAN. Baik, sebelum kita closing di sini sepertinya ada pertanyaan ya dari sahabat kita di Instagram, yaitu dari Jiski. Hukum buat orang yang minta video alat kelamin, apakah hukumannya sama dengan menyebarkan video seks dengan diam-diam? Ya, baik. Nah, ini hukumannya buat yang minta video alat kelamin, apakah hukumannya sama? Nah, ini sama ya, ini hampir sama, ini ada di Undang-Undang Pornografi. Nah, pertamanya kan memang seperti ini kan ya, Ziski, yaitu minta video dulu nih, seperti tadi kan kasus di atas. Nah, minta video, lalu meskipun dia simpan sendiri, tidak disebarkan, itu sudah termasuk ke dalam undang-undang pornografi. Karena apalagi misalnya bukan dengan pasangan yang syah, ya, seperti itu. Nah, ini sudah termasuk. Apalagi nanti kan jejak digital itu ada. Siapa tahu dia misalnya datanya diretas atau yang maaf nih, contoh yang dialami oleh kasus terdahulu ya, seperti ya si kasus ini nih, vokalis A. Nah, itu kan tidak menyebarluaskan. Dia hanya istilahnya mengganti handphonenya atau apa ya. Nah, itu tapi kan tahu-taunya dia sudah diretas keluar tanpa dia menyebarluaskan. Nah, itu hampir sama kasusnya dengan seperti ini. Jadi berpikirlah dahulu sebelum misalnya memberikan concern atau persetujuan, karena yang rugi itu adalah diri Anda sendiri. Kebanyakan kan perempuan ya yang rugi. Kalau pacarnya mungkin lagi rugi nanti kalau sudah ada penyebarluasan, dia akan tertangkap juga gitu dan dikenakan pasal undang-undang pornografi. Kan seperti itu. Nah, yang kedua ada lagi nih di TikTok. Izin bertanya Bu, bagaimana jika menyebarkan konten pornografi itu masih pelajar SMP, apakah bisa dipidana? Oke, menarik nih pertanyaannya. Nah, untuk masalah pornografi ini sekali lagi ya, ini masih SMP, berarti kan masih usianya di bawah 18 ya kalau SMP. Nah, itu kalaupun jangan ini dulu ya, jangan senang dulu nih pelaku nih, meskipun saya kan masih SD, masih SMP misalnya nih ya, karena kan zaman sekarang anak-anak SMP juga ya sudah hebat-hebat ya seperti itu dalam tanda kutip. Nah, ini jangan senang dulu Dek, karena nanti kita ada ini kasusnya anak berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Meskipun misalnya dia tidak dijatuhkan sanksi pidana sekarang, tapi itu akan tetap diproses di polisi, di kepolisian, dan hukum tetap berjalan sambil dia menunggu istilahnya proses pidananya, menunggu sampai dia mencapai usia 18 tersebut. Atau misalnya kebanyakan ya maaf ini ya, kebanyakan terus kasus ini apalagi mungkin kan nih ya si pelakunya SMP itu kebanyakan biasanya sih diminta damai dengan korban, seperti itu sahabat PPAN. Nah, ini sangat miris sekali ya. Coba misalnya kalau ada anak Anda misalnya atau keluarga Anda yang menjadi korban misalnya, lalu diminta damai, sedangkan misalnya saudara kita nih misalnya ya sudah jadi korban tersebut, ya memiliki masalah psikologis kan, berdampak. Nah, tapi diminta damai. Nah, seperti itu ya, agak miris ya itu, tapi kan ya hukum kita sih itu memperbolehkan ya untuk seperti itu, apalagi pelakunya misalnya di sini masih di bawah 18 ya. Biasanya itu ada untuk penyelesaiannya kita untuk
damai dulu, dimusyawarahkan dulu. Ada ajas untuk istilahnya, karena pelakunya masih SMP itu, misalnya kalau misalnya ini kan delik aduan kasusnya nih ya, untuk respon ini, kalau misalnya mencabut aduannya si korban itu boleh misalnya, dan itu proses hukumnya itu berhenti, proses hukumnya kalau misalnya setuju nih kedua belah pihak. Nah, lalu mencabut laporannya di kepolisian. Nah, itu akan misalnya terjadi damai ya. Nah, itu proses hukumnya itu akan selesai, tidak berjalan lagi. Tapi catatan harus kesetujuan dua belah pihak. Kalau hanya satu pihak yang setuju, tetap itu berarti tidak tercapai perdamaian tersebut. Seperti itu. Nah, ini jadi sudah ya. Sudah ada 2 pertanyaan yang kita jawab di kasus revenge porn ini. Oke, semoga nih bermanfaat ya. Nah, sebelum kita closing, nah ini ada closing statement juga nih dari kami, terutama dari saya untuk kasus revenge porn ini. Nah, korban revenge porn mengalami penderitaan mental yang berkepanjangan dan berat akibat pencemaran nama baik dan stigma yang negatif. Pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mekanisme korban itu harus memohon kepada penyedia jasa internet untuk memblokir ataupun menghapus informasi melalui penetapan pengadilan. Nah, hasilnya hak untuk dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, sebagai pengakuan diri ya, ini merupakan hak asasi. Nah, sebagai pengakuan diri, nah itu sebagai korban, sehingga penghapusan informasi elektronik yang melanggar dan merugikan korban itu menjadi mekanisme untuk pemenuhannya. Seperti itu. Jadi sahabat BPHN berhati-hatilah dulu ya, dan di sini semoga tidak banyak, dan kita semoga akan semakin menurun untuk kasus revenge porn ini. Semoga saja ya, dengan mungkin makin cerdas nih sahabat BPHN, makin cerdas hukumnya, dan makin bijak juga bermedia sosial, dan makin memahami aturan hukumnya. Nah, semoga ini semua bisa dihindari untuk kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih semuanya untuk sahabat BPHN. Terima kasih juga kepada sahabat BPHN yang sudah bergabung secara virtual melalui Instagram dan juga TikTok, dan juga yang secara langsung juga ada di sini. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan ketemu lagi di segmen Legal Case selanjutnya, yaitu di minggu depan. Oke, sahabat BPHN, terima kasih, sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.